Kira-kira 3 hari yang lalu, masih ingat kita sempat ngediskusiin soal fenomena kelangkaan bahan bakar minyak khususnya jenis Pertalite di daerah rumah gua Bogor yang ternyata ini pun terjadi di beberapa daerah lain seperti Medan dan juga sebagian wilayah Sumatera. Lu bakal makin kaget lagi setelah lihat di kolom komentar video ngopinya gitu ya. Kalau misalkan banyak pecinta ngopi yang cerita kalau misalkan di daerah rumah mereka juga itu sedang mengalami hal yang sama. Well, waktu gue cek ulang video ngopinya, gue baru ngeh kalau misalnya ada satu berita yang gue miss untuk dibahas di video ngopi ini. Makanya gue bakal coba buat bahas ulang gitu ya, soal apa berita yang miss yang berhubungan sama kelangkaan BBM ini yang menurut gue tuh penting banget dan gak boleh kita lewatin sama sekali. Karena ini berita duka yang perlu banget menjadi bahan evaluasi untuk ya pihak-pihak yang menyelenggarakan distribusi bahan bakar minyak ini. Emang beritanya tentang apaan Bang Ray sampai duka? Berita tentang adanya supir truk yang meninggal saat antre di SPBU. Ini terjadi di Banyuasin, Sumatera Selatan, dan udah banyak banget kabar-kabar yang mengkonfirmasi ini. Waktu gue baca berita ini pertama kali, gue langsung inget fenomena dan juga berita yang ngasih tahu kalau misalkan ada, kalau nggak salah ibu-ibu atau nenek-nenek yang meninggal dunia juga gara-gara ngantri gas LPG. Sekarang terjadi lagi, tapi bedanya bukan perempuan, bahkan laki-laki yang lagi bekerja. Kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kali ini bagaimana detailnya, karena ini udah diulas lengkap ya lewat BBC News. Judulnya harusnya kami bisa istirahat tapi malah harus antre solar. Kelangkaan BBM picu antrean panjang dan korban jiwa di Sumatera, apa penyebabnya? Ini bahkan bukan Pertalite, solar yang diantri. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Untuk cheering up kita semua dulu ya, buat menenangkan diri, nggak yang langsung ditonjok sama kabar duka. Gue pengen sedikit ngasih lihat postingan menarik yang gue temukan dari Facebook, dikirim sama Walsum Live Posting, dimana adminnya itu ngeposting sebuah berita yang menarik banget. Judulnya, mahasiswa KKN Undip berhasil mengubah sampah makanan menjadi media tanam tanaman. Ini menarik buat gue karena apa? Karena bukan orang yang menjadi media tanamnya gitu ya, melainkan ya ini apa yang dia lakukan gitu. Soalnya ini berhubungan banget sama IPB kan, Institut Pertanian Bogor, jelas. Kalau misalnya ada seseorang yang berhasil mengubah sampah makanan menjadi media tanam, gila, ini one of the best amazing things that harus dilakukan sama banyak banget orang-orang. Apalagi di tahun ya 2024, gak semua orang itu bisa mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. By the way, kabarnya gimana ya sekarang? Anyway, mungkin gue bisa lihat ya kabar lewat salah satu video dari Mus Admin. Well, balik lagi, kita ngobrolin soal kelangkaan bahan bakar minyak. Setelah gue cari tahu lebih detail, ada kabar yang bahkan ini merupakan pantauan udara ya dari drone seseorang. Ini gue dapat video dari Autopedia ID. Gue nggak tahu apakah ini video yang lama atau baru gitu ya. Silakan konfirmasi kalau misalnya ini berita lama Bang Ray, ini video yang lama, ini hoax gitu. Oke, kasih tau gue di kolom komentar gitu ya. Tapi ini sepertinya legit. Ini menggambarkan suasana macet suatu jalanan gitu ya di daerah Sumatera Utara, di mana kebanyakan dari mereka itu ngantri BBM. Ini ngeri banget sih, sampai deadlock gitu loh. Coba lo lihat, deadlock kapan tuh Mare? Ketika dua alur yang seharusnya itu saling bergerak malah pas susul-susulan sampai akhirnya udah nggak ada yang bisa gerak sama sekali. Itu deadlock, istilah ilmu komputer kalau nggak salah. Subhanallah. Ini untungnya gue gak ngerasain ini loh di Bogor. Cuman kebayang gak sih kalau misalnya lu adalah seseorang yang ada di sini gitu, ngikut ngantri BBM juga men. Ngantri BBM, kebutuhan dasar yang seharusnya ya itu gak usah ngantri pun gak masalah gitu loh. Innalillahi ya Allah. Di video ngopi gue yang sebelumnya sempat kita lihat bareng-bareng juga klarifikasi dari Gubernur Sumatera ya, yang bilang kalau misalkan ada aksi mogok dari supirnya sendiri. Tapi kalau misalnya lihat dari berita ini mungkin kita bisa ngeliat POV yang lain. Melalui kabar di BBC jelasin, kalau misalkan kelangkaan BBM memicu antrean kendaraan berjam-jam di sebagian SPBU Palembang, Sumatera Selatan dan Medan, Sumatera Utara. Antrean panjang itu bahkan telah memakan korban jiwa gara-gara ngantri BBM.
Ya, mungkin ini masih kagak seviral ketika kejadiannya di Jawa gitu ya, tapi balik lagi. Ini lagi-lagi Sumatera. Baru aja kemarin mereka kena mati listrik. Sekarang ada lagi kayak gini coy. Sedih banget anjir. Lu semua yang tinggal di Sumatera, bye-bye ya, sumpah. Sorry banget nih, gue cuma bisa ngasih doa doang yang terbaik gitu loh. Tapi ini bener-bener sedih banget men. Antara BBM ini telah berlangsung setidaknya selama sekitar sebulan dan mulai mengganggu aktivitas transportasi serta distribusi barang. Di sejumlah titik di Medan, pengemudi ojek dan taksi daring serta supir angkutan antar kota mengatakan antrean panjang membuat mereka kehilangan penumpang dan pendapatan. Di Palembang, supir bus antar kota hingga pedagang pakan ternak mengaku kehilangan waktu kerja dan harus mengeluarkan biaya tambahan akibat sulitnya memperoleh solar. Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat Organda, Kurnia Lesani Adnan, menyebut situasi itu sebagai darurat BBM bagi sektor transportasi. Sekjen Organisasi Angkutan Darat, baru tahu tuh gue Organda. Kesenjangan antara permintaan dan penyaluran solar bersubsidi disebut-sebut sebagai penyebab antrean BBM. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat antara BPH Migas dan pemerintah Provinsi Sumsel, dari total usulan kuota sekitar 2,8 juta kiloliter atau KL, realisasi yang disetujui hanya sekitar 630 ribu kiloliter. Distribusi BBM juga menjadi sorotan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menduga penyalahgunaan barcode My Pertamina dan praktik sindikat di tingkat distribusi turut memperparah antrean BBM. Ini gue masih belum ngerti nih masalah-masalah barcode ini, katanya ada yang ngakalin gitu ya. Yang bisa ngejelasin ini ke gue, tolong dong tulis di kolom komentar. Pertamina Patra Niaga menegaskan stok solar bersubsidi di Sumsel sebenarnya aman sesuai kuota yang ditetapkan dan menyatakan persoalannya lebih terkait pengawasan distribusi. Di Sumut, Pertamina sebut adanya penyesuaian operasional armada distribusi. Pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya Unsri, M. Husni Tamrin mengatakan publik butuh bukti bukan sekedar narasi. Kalau mafia benar ada, bongkar. Kalau kuota memang tidak realistis, perjuangkan tambahan dengan data. Kalau distribusi bocor, tutup kebocorannya. Yang tidak boleh adalah semua pihak saling lempar tanggung jawab sementara masyarakat tetap antre dan ekonomi daerah terganggu, katanya. Palembang, antrean mengular tiap malam. Berdasarkan pantauan jurnalis Nefri Inge di sebuah SPBU di Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, antrean kendaraan sudah terjadi sejak sore hari dan makin mengular hingga malam. Ada kendaraan pribadi, truk, hingga mobil bertonase besar yang ikut antre dan membuat kemacetan terjadi setiap malam. Lu bayangin ngantri di sebelah truk yang gede itu. Pada Sabtu, tanggal 11 Juli malam, sekitar pukul 22:45 waktu Indonesia Barat, antrean di depan SPBU masih panjang di ruas kanan jalan. Sementara di ruas kiri jalan banyak truk tronton yang memarkirkan kendaraannya sehingga turut menimbulkan kepadatan, kondisi yang hampir terjadi setiap malam. Gue juga baca nih berita yang ditarikin tiket parkir itu gak sih? Atau bukan daerah ini? Kondisi serupa terjadi di SPBU daerah Sekojo, Palembang yang juga mengalami antrean panjang, baik mobil pribadi maupun kendaraan bertonase besar. Kemacetan di lokasi ini semakin parah karena ruas jalannya lebih sempit dan jalur putar balik yang berdekatan dengan SPBU membuat jarak antar kendaraan yang menumpuk di kedua sisi jalan semakin rapat. Kelangkaan solar berdampak besar pada rutinitas Ronaldi, umur 43 tahun, supir bus antar kota antar provinsi, AKAP, rute Padang Palembang. Perjalanan membawa penumpang biasanya memakan waktu sekitar 20 jam, dimulai pukul 9.30 dari Padang dan tiba di Palembang sekitar jam 5 pagi keesokan harinya. Dalam jeda sekitar 3 jam setelah tiba, Ronaldi biasa memanfaatkan waktu untuk beristirahat, sekaligus mengantre solar di SPBU di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang sebelum kembali melanjutkan perjalanan pukul sekitar jam 9.30 WIB. Namun, rutinitas itu kini berubah drastis akibat kelangkaan solar yang menguras waktu dan tenaganya. Hampir setahun ini tidak bisa lagi PP atau pulang pergi, makanya harus menginap dulu semalam di kota Palembang. Siang hari saya harus ke SPBU untuk bersih-bersih dan sorenya baru mengantre solar hingga malam hari. Barulah besoknya berangkat lagi dan itu benar-benar capek. Harusnya kami bisa istirahat tapi malah harus ngantri solar. Ronaldi merasakan perbedaan mencolok antara mengantre di Padang dan di Palembang. Di Padang ia bisa mengisi solar tanpa antrean panjang karena tersedia dari pagi hingga sore, tanpa harus antre bersama kendaraan bertonase besar. Meski solar sulit didapat di malam hari karena tidak banyak SPBU di Padang yang buka pada jam tersebut. Lu bisa lihat secara lengkap detail beritanya lewat artikel BBC yang satu ini. Jadi itulah kira-kira kabar yang miss ya gua kasih tahu lewat video ngopi sebelumnya 3 hari yang lalu, yang mana menurut gue ini penting banget sampai makan korban jiwa gitu loh.
Balik lagi, sending a warm hug buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Semoga ini masalah cepat selesai dan semoga ini bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat biar masalahnya bisa cepat selesai. Nah, untuk mengakhiri topik diskusi ini, gue pengen kasih video hiburan yang gue dapatkan dari Twitter. Ini tiba-tiba ada postingan Malang Raya Info yang ngabarin ada tukang jualan kambing yang akhirnya ngonten di Instagram, tapi hanya dalam waktu beberapa minggu aja followersnya udah langsung naik sampai ke 50.000 pengikut. Emang kontennya kayak gimana Bang Ray? Beginilah kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, insya Allah bersama-sama jadi saksi. Mulai hari ini, hari Jumat, saya akan memulai membuat akun pertama yang dimulai dari 0 followers. Saya akan mencoba untuk berbagi kebaikan bersama. Subhanallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa nih pada langsung kayak wah, gua kenal tuh Bang Ray penampilannya. Itu mirip. Eits, tunggu dulu. Udah ada klarifikasi langsung dari Bang Faik ya, selaku penampilannya yang terinspirasi dari siapa. Ini dia. Memang kerjaannya ini. Ada yang agak kecil di bawah. Sorry. Dia udah klarifikasi terkait siapa sosok yang menginspirasi beliau untuk membuat konten ini. Jadi menurut Bang Faik, 5 jam yang lalu, tanggal 19 Juli, beliau memang meniru seorang tokoh idola banget katanya. Idola komunan muslim dan meniru Nabi Muhammad SAW justru bendera kebaikan, subhanallah. Baik dalam penampilan, tapi yang paling utama dan wajib adalah dalam realisasi akhlak dan amal kebaikan sehari-hari. Bang Faik hanya mencoba sedikit saja mengambil bagian kecil dari banyaknya referensi penampilan Rasulullah SAW, di mana ini berdasarkan hadis riwayat Muslim ya. Rasulullah SAW itu berperawakan sedang, berpundak bidang, rambutnya lebat, terurai ke bahu hingga sampai kedua cuping telinganya. Pada suatu ketika beliau pernah mengenakan pakaian berwarna merah, tidak ada seorang pun yang lebih tampan dari beliau. Kemudian ada lagi nih hadis riwayat Tirmizi. Hendaklah kalian menggunakan baju berwarna putih, sebab orang yang hidup di antara kalian menggunakan dan orang yang mati dari kalian dikafani dengannya. Sungguhnya itu adalah baju terbaik kalian. Semoga bukan hanya penampilan tapi hati dan iman kita Allah baikan, berwujud akhlak yang baik dan bermanfaat bagi sesama manusia. Semoga Allah meridhoi, berkahi dan rahmati kita semua, amin. Salam damai dan cinta untuk kita semua, subhanallah. Bang Faik, semoga bisnis kambingnya terus sehat dan laris ya. Karena secara packaging konten ini oke banget gitu loh. Official. Inilah kenapa Nabi kita Muhammad SAW tidak digambarkan, tidak difoto, mungkin salah satunya takut ada yang menirukan ya Bang. Apalagi sekarang ada video AI yang bisa bikin aneh-aneh, wallahu alam. Betul. Tidak, kalaupun meniru. Oh, ini meniru siapa? Oh, ya beliau. Siapa yang mempermasalahkan? Toh beliau juga. Mau tanya Bang, kenapa? Oke, ini mungkin komentarnya agak sedikit kurang relevan gitu ya dengan klarifikasi dari Bang Faik, tapi ini kocak banget sih. Bahkan ada foto dia megang senjata. Random banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu tau gak sih yang tahu dari videonya Bang Faik itu apaan? Filter videonya yang kayak golden hour anjir. Ya ini tempat potongnya. Shining, shimmering, splendid. Karena memang kebutuhannya hanya untuk kambing. Hari-hari saya kantornya di sini. Pisau-pisau yang ini untuk nguliti ya. Ini pisau untuk gorok, pisau sembelih. Ya ini untuk memotong-motong tulangnya. Kita siapkan beberapa pisau supaya kita usahakan pisaunya selalu tajam ya, supaya nggak sampai menyiksa. Subhanallah, iya betul. Itu salah satu syarat untuk halal ya dalam menyembelih. Jadi tidak menyiksa binatang ya. Ini saya lagi hancurnya beliau turun. Oke, cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue udah diri. Sampai jumpa.